Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai setting RIP di Mikrotik. Tugas ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah sertifikasi jaringan, di mana kami harus memenuhi kebutuhan ataupun tugas tersebut. Maka kita langsung saja ke topologinya. Di topologi ini kita menggunakan Cisco Packet Tracer dan di dalamnya terdapat topologi ataupun gambar yang sudah dibuat sebelumnya. Di dalam gambar ini terdapat 2 PC dan juga 2 router. Di sini saya terdapat di PC nomor 2 atau PC 2. PC 2 ini terhubung kepada router 2 menggunakan Ethernet 4. Lalu di router 2 ini terhubung kepada router 1 menggunakan Ethernet 3. Lalu kita langsung masuk saja ke dalam Winbox. Dalam Winbox ini terdapat IP address yang masih berjumlah 000 dan juga identitinya yaitu Mikrotik. Jadi kita konekkan saja. Kita sudah di dalam, kita close saja tab-tabnya, kita close address list, lalu kita masuk ke dalam identify, kita ubah Mikrotiknya menjadi DB2, lalu kita masuk ke IP address list. Di dalam address list ini kita akan menambahkan IP address yang sudah kita buat dari topologi sebelumnya. Mari kita lihat dulu topologinya. Di dalam topologi router 2 yaitu 192.168.2.1/24. Lalu kita tambahkan address dari Ether 3 nya dulu. Kita masukkan 10.1.1.2/30. Kita klik OK. Lalu kita tambahkan kembali Ether 4. Di dalam Ether 4 ini kita masukkan address yaitu 192.168. Kita samakan dengan topologinya, menjadikannya yaitu 2.1/2/4. Lalu kita tekan OK. Setelah kita terdapat 2 address list, kita lihat kembali di topologinya. Di sini kita sudah menyesuaikan dengan address list yang ada. Lalu kita akan menuju setting. Di dalam setting ini kita akan menuju setting jaringan. Di sini kita akan mengubah Ethernet, lalu kita mengubah adapter option, kita di dalam Ethernet ke dalam properties, lalu kita akan mengubahnya menjadi 192.168.2.2. Lalu subnet masknya akan otomatis terisi dan default gateway-nya kita masukkan 192.168.2 dan titik 1. Setelah itu kita kembali, kita close. Di sini kita akan menggunakan atau yes, kita tekan yes. Kita kembali ke dalam Winbox. Di dalam Winbox ini kita keluarkan dulu, lalu kita konekkan kembali. Lalu kita sudah muncul yaitu IP address dan juga identitinya sesuai dengan kita konekkan. Lalu di sini kita filesnya keluarkan saja di address list. Perbedaan statis dengan dinamis yaitu di mana statis kita ke IP router list. Statis kita memasukkan address list secara manual dengan menambahkannya, berbeda dengan dinamis. Kita akan tunjukkan saja bagaimana cara kerjanya. Kita ke routing lalu kita gunakan RIP. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakannya secara dinamis. Jadi perbedaannya antara statis dengan dinamis ialah bahwa di router kita akan memberitahu atau kan memberi informasi kepada router 1 ataupun RB1, berbeda dengan statis yang router kita berusaha untuk mengenali dari RB1 ataupun router 1. Jadi perbedaannya, jika statis kita ingin mengenali dari router yang lainnya, dan dinamis kita hanya memberikan informasi kepada router yang lainnya. Kita langsungkan saja bagaimana cara mempraktekannya.
Di sini kita hanya membutuhkan address list, di mana address list sudah terdapat address kita yaitu Ether 3 dan Ether 4. Di RIP kita hanya membutuhkan interface dan juga network, kita tambahkan. Lalu di sini kita masukkan Ether 3, oke. Lalu kita masukkan lagi Ether 4. Kita tekan oke. Lalu kita akan berpindah ke dalam tab network. Di network ini kita tambahkan kembali. Di sini bisa kita lihat bahwa kita membutuhkan slash. Jadi kita akan memasukkan address list yang sudah ada dengan menggunakan slash. Kita masukkan yaitu 10.1.1.0/30. Kita tekan OK. Kita masukkan kembali address yang lainnya. Kita masukkan 192.168.2.0/24. Kita tekan OK. Lalu kita lihat bahwa di sini terdapat dua address. Kembali ke interface. Di dalam interface ini terdapat Ether 3 dan juga Ether 4. Lalu kita bisa lihat di IP, lalu masuk ke router list. Di router list ini seharusnya kita memiliki 3 address, tapi karena di PC yang kita miliki lainnya belum kita setting, jadi di sini kita akan menyeting terlebih dahulu PC yang lainnya untuk bisa disesuaikan dengan RIP yang kita miliki. Di sini saya akan menyetingnya, maka kita potong dulu. Setelah kita config, terlihat bahwa di routing list terdapat DAR yang sudah kita konfigurasi dari komputer lainnya. Di sini kita memiliki DAC-nya yaitu 3. Bisa kita lihat di routing list kita sudah menambahkan ataupun mengkonfigurasi di komputer satunya lagi. Lalu kita akan ping di MikroTik ataupun terminal untuk pembuktian hasilnya. Kita ketikkan 192.168.1.2. Ini merupakan IP address dari komputer lainnya. Bisa kita lihat bahwa di sini kita sudah berhasil memberikan informasi kepada router lainnya ataupun komputer yang satunya lagi. Mungkin cukup sekian video kali ini. Maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.